Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Banjir bandang memporak-porandakan 4 desa di Tanggamus, 1 rumah roboh. Oh, dari masjid ini. Seekor sapi yang akan disembelih mengamuk dan menyeruduk panitia kurban di Sukabumi, Bandar Lampung. Dari masjid itu. Derita warga Sidomulyo, Lampung Selatan yang hidup di tengah serbuan lalat. Bencana alam menerjang Kecamatan Semaka, Tanggamus saat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Kamis pagi. Beberapa desa di kecamatan ini rusak diterjang banjir bandang. Jalan antar desa terputus akibat tertimbun lumpur dari bukit di belakang permukiman yang longsor terbawa banjir bandang. Selain jalan, lumpur dan banyak kayu juga masuk ke dalam rumah warga dan masjid. Akibatnya beberapa rumah rusak. Menurut warga, banjir bandang terjadi bersamaan dengan hujan lebat sejak Kamis dini hari sekitar pukul 2 hingga jam 9 pagi. Sebelum banjir tiba, warga sudah membawa anggota keluarganya menyelamatkan diri dengan cara mengungsi. Dari jam 9 hujan. Terus pemukiman ini dimasuk air dari mana, Pak? Dari gunung, air dari gunung. Lantas air ini masuk ke perkampungan, apakah ada tanggul jebol apa bagaimana, Pak? Airnya ini kayu-kayu nyumbat di jembatan, jadi mutus jalur tanggul yang sebelah kanan ini. Ini yang arah harusnya ke sini, ini belok ke sini, jadi tertutup Pak ini Pak. Tertutup karena apa? Kayu-kayu dari gunung itu. Jadi saat ini air memasuki pemukiman perumahan, Pak ya? Iya Pak. Jam 2 sampai jam 7, jam 8 masih ada hujannya. Air itu datang dari mana, Pak? Kalau air ini pasti ya datang dari atas, ya dari sini gunung yang di atas, ya turun dikena kali ini jembatan termasuk sadar sempit, jadi kali itu mendung ngabendung sungai tersebut, jadi sudah berlimpah ke warga-warga. Berdasarkan data BPBD Tanggamus, terdapat 4 desa yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Semaka, yakni Desa Serikaton, Waikerap, Sedayu, dan Sukajaya. Bencana banjir bandang tidak merenggut korban jiwa. Kerugian materi masih dalam pendataan pihak pamong desa. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Banjir bandang di 4 desa di Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Kamis pagi mengakibatkan sebuah rumah milik Sukandar di Desa Serikaton roboh. Barang perabotan rumah tangga dan elektronik di dalam rumah Sukandar rusak tak terselamatkan. Menurut Sukandar, banjir itu datang saat hujan sejak Kamis dini hari. Ia telah memperkirakan banjir akan datang. Saat banjir merendam rumahnya setinggi lutut, tiba-tiba salah satu tiang rumah patah. Tak lama dari itu, rumahnya ambruk. Saat kejadian, anggota keluarga Sukandar telah mengungsi. Total, Pak ya, roboh, Pak ya? Iya, saya mau masuk sampai depan rumah ini, yang ini roboh, langsung rumah roboh, terus saya lari. Terus Airnya segini. semua isi perabotan rumah tidak ada bisa yang diselamatkan, Pak? Nggak ada semua. Nggak ada, Pak ya? Hingga Kamis siang, 4 desa di Kecamatan Semaka, Tanggamus masih tampak porak-poranda akibat diterjang banjir bandang yang membawa lumpur dari bukit. Jalan dan dalam rumah masih tertimbun lumpur.
Tak hanya itu, sebagian rumah bahkan tertutup kayu pohon dan kayu yang terbawa banjir bandang. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Mayat pria ditemukan dalam sumur tak terpakai di belakang bangunan sarang walet di Desa Labuhan Ratu 9, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Kamis pagi. Penemuan mayat itu menggegerkan warga sekitar. Petugas kesulitan mengevakuasi mayat dari dalam sumur sebab lubang sumur yang sempit. Mayat dikeluarkan dari dalam sumur menggunakan jaring. Mayat dalam sumur pertama kali ditemukan oleh anak petani singkong yang sedang menyaingi rumput di kebunnya. Keduanya mencium aroma tidak sedap yang berasal dari dalam sumur. Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke pamong desa dan polisi. Oh, yang menemukan anak bapak? Anak bapak, anak saya. Jam 10 siang tadi nih? Terus anak saya kan ngabarin saya, terus saya lihat, terus saya langsung laporan ke aparat desa. Oh, sekitar jam 10 pagi ya? Anak bapak siapa namanya? Sam. Waktu pas ngapain? Waktu bersih-bersih itu bukan teman singkong. Oh gitu. Jadi awalnya sebelum itu ya nggak tahu, nggak tercium bau apa-apa? Ya nggak tahu saya. Gitu. Masalahnya ini sumur ini berapa meter sih? Sekitar 5. 5 meter aja ya? Nggak kepake ya? Ya kepake untuk lingkungan sini. Oh ada airnya? Ada. Oh ada. Warga sekitar tidak ada yang mengenali identitas mayat pria itu dan diduga berasal dari desa lain. Penyebab kematian korban belum terungkap. Oleh polisi, mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Lampung Timur untuk divisum. Pria yang tewas dalam sumur itu diperkirakan berusia 50 tahun, menggunakan kaos dan celana pendek warna coklat. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya melapor ke Polres Lampung Timur atau langsung datang ke RSUD Sukadana. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Oh dari masjid ini. Seekor sapi jantan mengamuk saat akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha di Masjid At-Taqwa, Perumahan Gria Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Kamis siang. Sapi itu awalnya lepas akibat patok tempat mengikatnya tercabut. Sapi yang melarikan diri menyeruduk 3 orang. Mereka yang terluka ringan adalah 2 panitia penyembelihan hewan kurban dan 1 lagi pekerja bangunan. Liar, dia lepas sendiri dari patoknya kita cabut. Sebelum dipotong? Sebelum kita melepas dari ikatannya. Tapi nggak langsung lari kan mereka? Langsung mereka. Ini temuinnya gimana caranya Pak? Dapat lagi? Dikejar nyampe sini dia bingung jalan kan. Karena ketutup. Tapi alhamdulillah nggak ada korban ya Pak ya? Nggak ada ya, cuman luka-luka dikit lah. Luka dikit ya Pak. Setelah dikejar warga dan panitia, sapi yang lepas itu akhirnya bisa ditangkap di sekitar bukit belakang permukiman. Untuk mencegah kejadian buruk, panitia akhirnya menyembelih sapi itu di lokasi tempatnya ditangkap. Sapi yang sudah disembelih kemudian baru digotong ke tenda dekat masjid. Karena dia lepas dari tempat penjagaan pertama di lokasi Masjid At-Taqwa, lepas tonggaknya. Jadi lari ke gunung, alhamdulillah atas izin Allah kita diberi kesempatan untuk motong di lokasi di pegunungan di atas perumahan Gria Abdi Negara ini. Hanya itu alasannya, mudah-mudahan semua atas izin Allah. Amin. Pada Idul Adha 1444 Hijriah, panitia kurban Masjid At-Taqwa menyembelih 6 ekor sapi dan 11 kambing. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.